Arwah penasaran gadis penjual gorengan. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis muda bernama Sari. Setiap pagi, Sari akan duduk di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan, tak jauh dari pasar desa, menjajakan gorengan yang ia buat sendiri. Orang-orang desa mengenal Sari sebagai gadis yang selalu tersenyum, ramah, dan rajin. Suaranya lembut saat menawarkan gorengan pada pembeli, dan senyum manisnya selalu mampu membuat orang merasa nyaman. "Gorengan, Bu, hangat, baru matang," serunya ceria sambil mengipas gorengan yang masih mengepul. Sari tak pernah mengeluh. Meski hidupnya sederhana dan penghasilannya tak seberapa, ia tetap menjalani harinya dengan penuh semangat. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, menguleni adonan tempe, tahu, dan pisang untuk digoreng. Tangannya lihai, gerakannya cepat. Namun wajahnya tetap tenang dan penuh konsentrasi. Orang-orang desa sering memuji gorengannya yang renyah dan gurih. Di desa, persaingan dalam berdagang cukup ketat. Beberapa pedagang gorengan lain kerap merasa iri melihat pelanggan lebih suka membeli dari Sari. Namun, Sari tak pernah terlibat masalah dengan siapapun. Ia selalu bersikap baik, bahkan pada pedagang lain yang terkadang sinis padanya. Hari-hari Sari berjalan begitu saja. Rutinitas yang sederhana namun membuatnya merasa hidup. Sampai suatu malam, semuanya berubah drastis. Malam itu, seperti biasa, Sari menutup warung kecilnya saat malam semakin larut. Jalanan desa mulai sepi. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala redup. Sari terlihat membereskan barang-barangnya, menata sisa-sisa dagangan sebelum pulang. Namun, esok paginya, saat orang-orang desa datang ke pasar, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Sari ditemukan tewas di warungnya. Tubuhnya tergeletak di dekat tempat ia biasa menggoreng. Wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar seolah menunjukkan ketakutan yang mendalam. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Namun beberapa orang mengatakan ada jejak kekerasan di lehernya. Penyebab kematiannya tetap menjadi misteri. Rumor menyebar dengan cepat. Mulai dari cerita persaingan bisnis hingga gosip gelap tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tak pernah tertangkap. Beberapa warga curiga ada orang yang iri pada keberhasilan Sari sebagai penjual gorengan. Sementara yang lain yakin bahwa ada sesuatu yang lebih jahat bersembunyi di balik kematiannya. Warung Sari yang dulu selalu ramai kini ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat, terutama setelah malam tiba. Kematian Sari telah meninggalkan duka mendalam, dan ketakutan akan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis penjual gorengan itu terus menghantui warga desa. Namun, misteri kematian Sari hanyalah awal dari kisah yang lebih gelap. Sejak hari itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di desa. Bau gorengan yang segar kerap tercium dari arah warung Sari meski tak ada satu orang pun di sana. Orang-orang yang melintas di malam hari sering merasa bulu kuduk mereka meremang saat melirik ke arah warung yang kosong. Sari mungkin telah pergi, tapi sepertinya arwahnya masih berkeliaran di desa ini. Setelah kematian Sari, desa yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Warung kecil di pinggir jalan itu yang dulunya dipenuhi tawa dan senyum hangat kini seolah menjadi tempat yang menyimpan rahasia gelap. Seminggu telah berlalu sejak Sari ditemukan tewas, dan suasana desa mulai terasa aneh. Orang-orang yang tinggal di dekat pasar mengaku mencium bau gorengan yang baru matang di tengah malam. Mereka tahu tidak ada yang berjualan di warung Sari lagi, tetapi aroma gorengan yang renyah terus menyeruak dari arah warung kosong itu. Awalnya, mereka mengira itu hanya imajinasi atau hembusan angin yang membawa bau dari dapur rumah lain. Namun, semakin hari, kejadian itu semakin sering dan semakin aneh. "Bu, tadi malam aku mencium bau gorengan lagi, dari arah warung Sari," ujar Bu Ningsih, salah satu tetangga yang rumahnya tak jauh dari pasar. Wajahnya pucat, dan matanya tampak cemas. "Iya, aku juga mencium bau yang sama beberapa kali. Tapi siapa yang mau jualan di sana sekarang?" jawab Bu Narti dengan suara berbisik. Mereka tahu, tak ada yang berani mendekati warung itu sejak Sari meninggal. Tak hanya bau gorengan, beberapa warga desa juga mulai melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Malam-malam setelah kejadian tragis itu, beberapa orang mengaku melihat sosok yang menyerupai Sari.
Bayangan itu duduk di kursi kayu tua yang biasa digunakan Sari saat menunggu pembeli. Sosoknya terlihat samar, seperti kabut yang menggantung di udara. Tapi siapapun yang melihatnya tahu pasti, itu adalah Sari. Semalam aku pulang agak larut dari sawah, cerita Pak Wito kepada warga lain di warung kopi. Dan aku bersumpah, aku melihat Sari duduk di kursinya. Awalnya kupikir aku salah lihat. Tapi ketika aku dekati, dia hilang begitu saja, seolah menguap ke udara. Desa mulai dipenuhi cerita-cerita seram. Orang-orang yang tadinya biasa membeli gorengan dari Sari merasa cemas, terutama mereka yang sering menghindari atau menolak membeli dagangannya. Sebuah desas-desus mulai menyebar bahwa mereka yang pernah bersikap buruk pada Sari sebelum kematiannya akan dihantui arwah gadis itu. Dan benar saja, beberapa orang mulai mengalami mimpi buruk. Pak Joko, salah satu pedagang di pasar yang pernah bersaing dengan Sari, bercerita bahwa ia bermimpi didatangi oleh Sari. Dalam mimpi itu, Sari tak berkata sepatah kata pun, hanya menatapnya dengan mata kosong. Ketika Pak Joko terbangun dari tidurnya yang gelisah, ia menemukan sesuatu yang aneh di lantai kamarnya. Sekumpulan uang koin yang berserakan, seolah-olah pembayaran untuk gorengan yang tak pernah ia beli. Cerita tentang koin ini tak hanya dialami oleh Pak Joko. Beberapa warga lain yang pernah menolak membeli gorengan dari Sari atau memperlakukannya dengan buruk juga mengaku mengalami hal yang sama. Mereka semua dihantui oleh bayangan Sari dalam mimpi, dan keesokan paginya selalu ada koin-koin yang tersebar di rumah mereka. Jumlahnya bervariasi, tetapi selalu cukup untuk membeli gorengan. Tak ada yang berani berbicara keras tentang hal ini, takut arwah Sari akan semakin marah. Namun, semakin banyak orang yang mengalami gangguan aneh, desas-desus itu semakin tak terhindarkan. Apakah Sari ingin menuntut keadilan? Atau dia hanya ingin menyelesaikan sesuatu yang belum selesai di dunia ini? Bisik warga kepada sesamanya. Situasi semakin memburuk saat salah satu tetua desa, Pak Lurah, juga mengalami gangguan. Sebagai pemimpin desa, Pak Lurah dulu pernah menolak memberi izin pada Sari untuk berjualan di pasar utama. Ia menganggap Sari hanyalah gadis muda yang tak pantas mendapat tempat di pasar besar. Kini, Pak Lurah dihantui oleh suara lembut Sari yang berulang kali menawarkan gorengan padanya dalam tidurnya. Kematian Sari yang misterius tampaknya bukan sekadar kejadian tragis biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang belum terungkap. Warga desa mulai ketakutan, bukan hanya karena arwah Sari, tetapi juga karena rahasia kelam yang mungkin terkait dengan kematiannya. Namun, satu hal yang pasti, arwah Sari tidak akan tenang sampai semua urusan yang menggantung diselesaikan. Kejadian-kejadian aneh yang terus berlanjut membuat suasana di desa semakin mencekam. Penduduk yang tadinya hanya berbisik tentang arwah Sari kini mulai menunjukkan ketakutan yang lebih dalam. Bau gorengan yang kerap tercium, bayangan Sari yang muncul di warungnya, dan mimpi-mimpi aneh yang dialami oleh mereka yang dulu pernah menolak atau memperlakukannya dengan buruk, semuanya menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang diinginkan arwah Sari. Apakah dia marah karena kematiannya yang tragis? Ataukah dia hanya ingin menuntut keadilan? Di tengah ketidakpastian itu, salah satu warga, Bu Ratmi, menyarankan agar desa memanggil seorang paranormal untuk membantu berkomunikasi dengan arwah Sari. Awalnya, warga merasa ragu. Mereka takut jika campur tangan seseorang dari luar hanya akan memperburuk keadaan. Namun, setelah banyak yang terus dihantui oleh mimpi-mimpi dan gangguan, mereka pun akhirnya setuju. Seorang dukun yang terkenal di desa sebelah dipanggil. Namanya Mbah Rono. Seorang pria tua dengan rambut putih yang lebat dan wajah penuh keriput. Meski usianya sudah senja, aura kekuatan dan ketenangan yang terpancar dari dirinya membuat warga desa merasa sedikit lebih aman. Mbah Rono dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah-arwah penasaran, dan ia diyakini bisa membantu menemukan jawaban atas misteri yang melingkupi kematian Sari. Malam itu, beberapa warga berkumpul di dekat warung Sari yang kini kosong. Mbah Rono duduk bersila di depan warung, menatap kosong ke arah tempat Sari biasa duduk. Dengan tenang, ia menyiapkan sesajen, beberapa bunga melati, kemenyan, dan segelas air putih yang diletakkan di depan warung. Arwah gadis ini gelisah, kata Mbah Rono perlahan. Suaranya serak namun tegas.
Dia tidak akan meninggalkan dunia ini dengan tenang sampai semua urusannya selesai. Warga yang berkumpul hanya bisa menatap dengan cemas. Di antara mereka ada Pak Lurah, Pak Joko, dan beberapa orang yang pernah bermimpi tentang Sari. Mereka diam-diam berharap bahwa kedatangan Mbah Rono bisa memberi jawaban atas gangguan yang terus mengusik mereka. Mbah Rono mulai membakar kemenyan, menggumamkan mantra-mantra pelan. Asap kemenyan mengepul, menyebar ke seluruh area warung, menciptakan suasana mistis. Angin malam yang tadinya hangat tiba-tiba berubah dingin, seolah-olah ada kehadiran lain yang ikut bergabung dengan mereka di tempat itu. Mata Mbah Rono tiba-tiba terpejam, wajahnya menegang. "Aku merasakan kehadirannya," ujarnya. Tangannya terangkat perlahan seolah ingin menyentuh sesuatu yang tak terlihat. "Dia di sini, bersama kita." Semua warga yang hadir menahan napas. Beberapa di antaranya mulai merasa merinding. Mereka merasakan kehadiran yang sama. Suasana berubah menjadi lebih berat, lebih dingin, dan lebih mencekam. Seolah-olah Sari memang berada di sana, duduk di kursinya seperti dulu, menatap mereka dengan mata yang hampa. "Aku akan mencoba berkomunikasi dengannya," kata Mbah Rono pelan. "Kalian harus tetap tenang." Mbah Rono melanjutkan mantranya. Kali ini lebih keras. Asap kemenyan semakin tebal, dan sesekali angin bertiup kencang, membuat suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka. Beberapa warga menoleh kiri kanan, merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang. Tiba-tiba, suara lembut tapi jelas terdengar di tengah keheningan malam itu. Suara itu mirip suara Sari, namun terasa jauh, seperti datang dari dunia lain. Beberapa orang langsung mundur ketakutan, termasuk Pak Joko yang merasa punggungnya seperti digelitik oleh hawa dingin. Mbah Rono tetap tenang, matanya masih terpejam. "Sari," panggilnya. Suaranya rendah dan tenang. "Apa yang kau inginkan? Mengapa kau masih di sini?" Namun, tiba-tiba, kursi kayu yang biasa digunakan Sari untuk duduk berdiri pelan, seolah-olah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Semua orang menatap kursi itu dengan mata melebar, berharap-harap cemas. "Dia marah," kata Mbah Rono tiba-tiba. Wajahnya berubah serius. Dia merasa dikhianati, dan dia belum mendapatkan keadilan atas kematiannya. Warga semakin tegang. Mereka saling berpandangan, mencoba menebak siapa yang bertanggung jawab atas kematian Sari. Apakah ini benar-benar soal persaingan dagang? Atau ada seseorang di antara mereka yang menyimpan rahasia kelam? "Seseorang di desa ini tahu apa yang sebenarnya terjadi," lanjut Mbah Rono, menatap tajam ke arah warga. "Dan sampai kebenaran itu terungkap, arwahnya tidak akan tenang." Kini, suasana menjadi semakin tegang. Semua orang mulai curiga satu sama lain. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Sari? Dan seberapa jauh arwahnya akan terus mengganggu sampai kebenaran terungkap? Mbah Rono mengakhiri ritualnya dengan sebuah peringatan. "Jangan main-main dengan arwah penasaran," katanya. "Jika kebenaran tidak diungkap, dia akan menuntut lebih banyak dengan cara yang lebih kejam." Malam setelah ritual yang dilakukan Mbah Rono, suasana desa semakin mencekam. Banyak warga yang tidak bisa tidur dengan tenang, dihantui oleh suara-suara dan bau gorengan yang masih saja tercium di malam hari. Rasa takut dan curiga mulai menyelimuti mereka. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Sari? Siapa yang menyembunyikan kebenaran? Pak Lurah, yang merasa bertanggung jawab atas ketenangan warganya, memutuskan untuk mengumpulkan beberapa orang penting di balai desa. Dia mengundang Pak Joko, Bu Ratmi, dan beberapa warga lain yang seringkali terlihat paling gelisah sejak kematian Sari. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian malam itu dan siapa yang mungkin menjadi tersangka. "Desa kita tidak bisa terus begini," kata Pak Lurah saat pertemuan dimulai. "Kita harus menemukan kebenaran. Sari meninggal secara tidak wajar, dan sekarang arwahnya tidak tenang. Jika kita tidak bertindak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya?" Beberapa warga yang hadir hanya saling memandang dengan raut wajah tegang. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu, sampai akhirnya Pak Joko, yang paling sering merasa dihantui oleh arwah Sari, memecah keheningan.
Sudah lama aku merasa ada sesuatu yang salah, kata Pak Joko. Suaranya pelan namun tegas. Sari bukan hanya gadis penjual gorengan biasa. Dia tahu terlalu banyak tentang apa yang terjadi di desa ini. Ucapan Pak Joko langsung memicu keributan di antara warga yang hadir. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya apa maksud dari perkataannya. Pak Lurah segera meminta semua orang untuk tenang. Apa maksudmu, Pak Joko? Tanya Pak Lurah dengan penasaran. Pak Joko menunduk sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia ketahui. Sari seringkali mendengar pembicaraan para pedagang di pasar. Dia tahu tentang persaingan dagang yang kotor, tentang cara-cara licik yang dilakukan oleh beberapa pedagang untuk menjatuhkan saingannya. Aku curiga, ada yang tidak suka dengan Sari karena dia tahu terlalu banyak. Semua mata kini tertuju pada Pak Joko. Wajah-wajah penuh curiga mulai muncul di antara warga, terutama para pedagang yang dulu berjualan di dekat Sari. Tapi siapa yang akan tega membunuhnya? Tanya Bu Ratmi dengan suara bergetar. Sari gadis yang baik, tidak pernah menyakiti siapapun. Pak Joko menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Aku tidak bisa memastikan siapa, tapi aku tahu beberapa pedagang tidak suka dengan kejujuran Sari. Ada yang merasa terancam karena gorengannya selalu laris, dan dia tahu rahasia-rahasia kotor mereka. Di saat suasana semakin tegang, tiba-tiba pintu balai desa terbuka. Mbah Rono masuk dengan langkah tenang, namun sorot matanya tajam. Semua orang langsung hening, menunggu apa yang akan diucapkannya. Aku sudah berbicara dengan arwah Sari, kata Mbah Rono tanpa basa-basi. Dan dia sudah menunjukkan siapa yang terlibat dalam kematiannya. Desa seketika sunyi. Semua menahan napas, menunggu apa yang akan diungkapkan oleh dukun tua itu. Mbah Rono berjalan perlahan menuju meja di tengah ruangan, meletakkan tangannya di atas meja kayu tua itu, dan menatap satu persatu orang yang ada di ruangan. Pembunuhnya ada di antara kita, katanya. Suaranya berat dan penuh misteri. Sari dibunuh karena dia mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Rahasia kotor yang bisa menghancurkan reputasi seseorang. Warga mulai saling curiga. Beberapa di antara mereka mundur perlahan, merasa tak nyaman dengan tuduhan yang semakin nyata. Mbah Rono mengalihkan pandangannya ke arah Pak Joko, menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu sesuatu, Pak Joko, kata Mbah Rono. Nadanya berubah lebih serius. Katakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Pak Joko tampak semakin gelisah. Wajahnya pucat, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia tampak bingung, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah dia harus berbicara atau tetap diam. Namun, di bawah tatapan tajam Mbah Rono, akhirnya dia menyerah. Aku melihatnya, ujar Pak Joko dengan suara bergetar. Malam itu, aku melihat Pak Darmin, salah satu pedagang pasar, mendekati warung Sari. Mereka berdebat, aku tidak tahu tentang apa, tapi kemudian aku mendengar jeritan. Warga terkejut mendengar pengakuan Pak Joko. Pak Darmin, seorang pedagang yang cukup berpengaruh di pasar, dikenal sebagai sosok yang ambisius dan tidak segan-segan menggunakan cara apapun untuk mempertahankan bisnisnya. Beberapa warga langsung mengingat bagaimana bisnis gorengan Sari seringkali lebih laris dibandingkan dagangan Pak Darmin. Sari tahu tentang permainan kotor Pak Darmin. Lanjut Pak Joko. Dia tahu kalau Pak Darmin sering mencurangi pedagang lain. Dan aku pikir, itulah alasan mengapa Sari dibunuh. Seketika suasana menjadi tegang. Warga mulai saling berbisik, mengutuk tindakan Pak Darmin yang telah menodai ketenangan desa kecil mereka. Pak Darmin, yang tadinya hanya diam, tiba-tiba berdiri dengan wajah merah padam. Itu bohong, teriaknya. Suaranya menggema di ruangan. Aku tidak membunuh Sari. Dia hanya gadis penjual gorengan yang tidak penting. Kenapa aku harus repot-repot menghabisinya? Namun, Mbah Rono tidak bergeming. Dia menatap Pak Darmin dengan mata tajam, seolah-olah sudah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sari tidak akan tenang sampai pelakunya mengaku, katanya pelan namun tegas. Dan jika kau terus berbohong, dia akan datang padamu setiap malam. Ucapan itu membuat Pak Darmin terdiam. Wajahnya pucat.
dan dia tidak lagi bisa membela diri. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa kebenaran telah terungkap. Pak Darmin lah yang bertanggung jawab atas kematian Sari. Namun, masih ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah arwah Sari akan tenang setelah kebenaran ini terungkap, ataukah dia akan terus menghantui desa? Setelah pengakuan Pak Joko dan keterungkapannya bahwa Pak Darmin terlibat dalam kematian Sari, seluruh desa terperangkap dalam ketakutan dan kebingungan. Warga mulai sadar bahwa kehidupan mereka di desa yang damai telah ternoda oleh keserakahan dan pengkhianatan. Tetapi yang lebih mengerikan, mereka tahu bahwa arwah Sari masih berkeliaran, belum menemukan kedamaian yang ia butuhkan. Pak Darmin tampak semakin gelisah dari hari ke hari. Dia mulai tidak bisa tidur, selalu merasa ada yang mengawasi. Suara sayup-sayup dari warung Sari terus menggema di telinganya. Setiap malam, bau gorengan memenuhi rumahnya. Terkadang, dia mendengar suara lembut Sari yang memanggilnya. "Pak, mau beli gorengan?" Suaranya terdengar begitu dekat, seolah-olah Sari berada tepat di sampingnya. Pak Darmin tidak tahan lagi. Setiap kali dia mencoba melupakan perbuatannya, bayangan Sari kembali menghantui. Uang koin yang berserakan di rumahnya setiap pagi membuatnya semakin gila. Ia tahu, inilah cara arwah Sari menuntut keadilan. Sementara itu, Mbah Rono tahu bahwa permasalahan ini tidak akan selesai hanya dengan mengungkapkan pelakunya. Ada satu hal yang masih harus dilakukan, memberi kedamaian pada arwah Sari. Malam itu, Mbah Rono memutuskan untuk melakukan ritual terakhir di tempat Sari biasa berjualan. Di bawah sinar bulan purnama, beberapa warga yang berani ikut berkumpul di sekitar warung kosong milik Sari. Mbah Rono membawa sesajen dan mulai membacakan doa-doa, meminta arwah Sari untuk pergi dengan damai. Bau kemenyan menyelimuti udara, dan suasana menjadi sangat mencekam. "Sari, kami telah menemukan pelakumu," kata Mbah Rono dengan suara rendah namun jelas. "Kembalilah ke tempat yang seharusnya. Jangan terus menghantui desa ini." Angin dingin tiba-tiba berhembus, dan beberapa warga yang hadir merasakan sesuatu yang aneh. Mereka seakan-akan merasakan kehadiran Sari di antara mereka. Namun, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya saling menatap dengan waspada, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah-tengah ritual, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Semua orang terdiam. Dari kejauhan, tampak sesosok bayangan berjalan pelan menuju warung Sari. Pak Darmin, yang sejak tadi berdiri di ujung kerumunan, langsung jatuh berlutut ketika bayangan itu mendekat. Wajahnya memucat, tubuhnya bergetar hebat. "Sari, ampuni aku," lirihnya sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bayangan itu berhenti di depan Pak Darmin. Semua orang melihatnya dengan jelas. Bayangan seorang gadis muda dengan wajah pucat dan pakaian lusuh, persis seperti yang dikenakan Sari pada malam ia meninggal. Bayangan itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Pak Darmin dengan mata yang kosong namun penuh dendam. Tiba-tiba, angin kencang menerjang, membuat semua orang tersentak. Mbah Rono tetap tenang, melanjutkan doanya meskipun suasana semakin mencekam. Namun, Pak Darmin yang sudah tersiksa oleh rasa bersalah dan ketakutan, tidak bisa lagi bertahan. Aku yang membunuhmu, Sari," teriaknya histeris. "Aku tidak bermaksud. Aku takut kau akan membocorkan rahasiaku. Maafkan aku." Suasana menjadi semakin tegang. Bayangan Sari tetap diam, namun tatapannya seolah berbicara banyak. Semua orang menyaksikan bagaimana Pak Darmin menangis dan meratap di hadapan arwah gadis itu. Namun, meskipun pengakuan telah diucapkan, bayangan Sari tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Mbah Rono mendekati Pak Darmin dan berkata dengan suara tenang namun tegas, "Pengakuanmu sudah terlambat. Arwah Sari tidak akan menemukan kedamaian begitu saja. Kau harus menebus dosamu." Pak Darmin menatap Mbah Rono dengan wajah putus asa. "Apa yang harus aku lakukan?" "Kau harus meninggalkan desa ini, pergi jauh dan tidak kembali," jawab Mbah Rono. "Hanya dengan begitu, arwah Sari mungkin akan tenang." Dengan berat hati, Pak Darmin akhirnya setuju. Keesokan harinya, dia meninggalkan desa, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Namun, meskipun Pak Darmin telah pergi,
Masih ada ketidakpastian yang menyelimuti desa. Beberapa warga merasa bahwa arwah Sari belum sepenuhnya pergi. Hari-hari berlalu, dan desa perlahan kembali tenang. Bau gorengan di malam hari mulai jarang tercium, dan penampakan Sari semakin jarang dilaporkan. Namun, setiap orang tahu bahwa warung Sari kini menjadi tempat yang tabu. Tidak ada yang berani mendekatinya setelah gelap. Meski begitu, beberapa warga tetap percaya bahwa Sari masih ada di sana, menunggu seseorang yang mau memberi keadilan sejati untuknya. Mereka mengatakan bahwa kadang-kadang, jika kau melewati warung itu di malam hari, kau bisa mendengar suara lembut menawarkan gorengan. Dan bagi mereka yang pernah menyakiti Sari, mimpi buruk itu belum selesai. Sari mungkin sudah menemukan sebagian kedamaian, tapi arwahnya tetap penasaran, menuntut lebih dari sekadar pengakuan. Dia menginginkan keadilan penuh. Sampai saat itu tiba, dia akan terus mengintai, berbisik di antara angin malam, menawarkan gorengan dari dunia lain.